Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Baik para pemirsa dan pendengar dari Rumayso TV, kembali lagi bersama kami tentunya di live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, yang di kesempatan siang menjelang sore hari ini kembali kami akan menghadirkan untuk Anda tidak lain dan tidak bukan adalah pembahasan dari seluk-beluk sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Dan untuk para pendengar ataupun pemirsa dari Rumayso TV yang bila mana nanti ingin menyampaikan ataupun ingin bertanya, bisa lewat nomor interaktif di 0812 28185131 0812 28185131. Dan baiklah para pendengar dan pemirsa dari Rumayso TV, berhubung Ustadz sudah berada bersama kami langsung saja kami hadirkan untuk Anda yaitu live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Dan untuk para pendengar dan pemirsa dari Rumayso TV dan Radio DS, langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian, kita melanjutkan siang hari ini pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita lanjut hadis 277 ya. Ini masih tentang salat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dibaca. Hadis 277. Muhammad bin Ghailan bercerita kepada kami. Ia berkata, Sulaiman bin Harb bercerita kepada kami. Ia berkata, Syu'bah bercerita kepada kami. Dari Almas, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, aku pernah sholat malam bersama Rasulullah SAW. Beliau masih berdiri sampai aku sempat berpikir buruk. Ia ditanya, apa yang engkau pikirkan? Ia menjawab, aku ingin duduk dan meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang bagaimana Nabi SAW itu sholat malam, sampai sahabat juga ada yang ngikut. Di sini diantaranya ada Ibnu Mas'ud. Dia katakan saya sholat malam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu lamanya beliau sholat, maka Ibnu Mas'ud itu punya keinginan untuk meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus Hadis 278. Sufyan bin Maki bercerita kepada kami. Ia berkata, Jarir bercerita kepada kami dari Al-A'mas dengan redaksi yang sama dengan di atas. Dalam hadis ini dijelaskan lamanya sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya sama dengan hadis Zaid bin Khalid, Aisyah dan Huzaifah. Di antara pelajaran penting dari hadis ini bahwa menyelisihi imam adalah perkara tercela. Oleh sebab itu, Abdullah bin Mas'ud berkata, aku sempat berpikir buruk. Nah, lihat sampai yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, saya sempat berpikir buruk. Berarti memang menyelisih imam ini suatu perkara yang tidak dibolehkan. Nah, jadi dia tetap bersama imam walaupun sholatnya itu begitu lama. Nah, terus Hadis 279. Ishaq bin Musa al-Ansori bercerita kepada kami. Ia berkata, Man bercerita kepada kami. Ia berkata, bacanya Ma'an. Ya. Ma'an bercerita kepada kami. Ia berkata, Malik bercerita kepada kami dari Abu Nazir, dari Abu Salamah, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil duduk, dan beliau membaca surah sambil duduk. Ketika surat yang dibaca kurang lebih 30 atau 40 ayat lagi, maka beliau berdiri dan melanjutkan membaca sambil berdiri. Kemudian beliau ruku dan sujud. Kemudian melakukan hal yang sama pada rakaat kedua. Terus lihat di sini ini hadis dari Aisyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya sholat sambil duduk dan beliau baca sambil duduk, kemudian baca surat yang ada juga
sekitar membaca, ada situ lewati 30-40 ayat. Kemudian beliau itu berdiri untuk membacanya. Kemudian beliau rukuk, kemudian beliau sujud. Berarti sempat Nabi SAW itu sholat awalnya itu dengan duduk terlebih dahulu, kemudian berdiri. Nah, di sini ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak, bisa dibaca. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah sholat sambil duduk karena pegal, sakit, sudah tua, atau sebab yang lainnya. Beliau SAW membaca bacaan yang beliau baca saat berdiri sambil duduk sampai ketika bacaannya tinggal 20 atau 40 ayat. Beliau SAW berdiri untuk melanjutkan bacaannya, kemudian ruku dan sujud. Nah, berarti dalam sholat malam itu bisa gerakan awalnya itu duduk, ingat ya, terus kemudian berdiri. Dalam sholat sunnah seperti ini masih bebas, masih dibolehkan dan tidak masalah. Ya, terus Hadis 280. Ahmad bin Mani' bercerita kepada kami. Ia berkata, Husyaim bercerita kepada kami. Husyaim bercerita kepada kami. Ia berkata, Khalid al-Hadza bercerita kepada kami dari Abdullah bin Syakik. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang Rasulullah SAW, yaitu tentang sholat sunnah beliau. Nah, jadi Abdullah bin Syakik itu tanya, Abdullah bin Syakik tabi'in, tanya tentang sholat sunnah Rasulullah SAW. Terus dijawab? Ia menjawab, beliau biasa sholat malam yang berdirinya lama, dan terkadang sholat malam yang lama sambil duduk. Jika beliau membaca surat sambil berdiri, maka beliau ruku dan sujud dari posisi berdiri. Dan jika beliau membaca surat sambil duduk, maka beliau ruku dan sujud dari posisi duduk. Nah, lihat sini ya. Nah, Nabi SAW sholat malam lama sekali. Walailan tawilan qa'idan. Dalam waktu sholat malam yang lama tadi, beliau duduk. Fa'idha qara'a wa huwa qa'imun. Jika beliau membaca sambil berdiri, raka'a wa sajada wa qa'imun. Beliau rukuk sujud ya, dalam posisi berdiri tadi. Artinya dari posisi berdiri ini rukuknya, kemudian sujudnya. Wa idza qara'a wa huwa jalisun. Jika beliau duduk seperti ini ya. Beliau baca surat duduk seperti ini, maka raka'a wa sajada wa jalisun. Maka rukuk dan sujudnya dari posisi ini. Nah, ini nanti akan melengkapi hadis 279 sebelumnya. Nah, dibaca. Jawaban Aisyah di sini bertentangan dengan perkataannya di riwayat sebelumnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Bari. Nah, lihat. Sekarang kita mau kompromikan hadis 279 sampai 280. Karena kalau hadis 279 itu sebutkan semuanya posisinya berdiri, dari berdiri. Atau tadi duduk, kemudian kadang beliau Nabi SAW itu berdiri untuk baca suratnya. Jadi posisi duduk ini bacanya, terus tengah-tengah posisinya berdiri, masih baca surat lagi. Kalau di sini posisinya duduk, kemudian rukuk sujud dari posisi duduk. Ada juga posisinya berdiri, beliau rukuk sujud dari posisinya berdiri tadi. Nah, kita lihat jawaban dari pengkompromian ya dari Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dibaca. Muslim telah meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Syakik dari Aisyah tentang sholat sunnah Nabi SAW. Dalam riwayatnya disebutkan, jika beliau membaca surat sambil berdiri, maka beliau ruku dan sujud dari posisi berdiri. Dan jika beliau membaca surat sambil duduk, maka beliau ruku dan sujud dari posisi duduk. Ini dipahami pada kondisi beliau pertama kali, sebelum beliau tua, sehingga kedua hadis di atas dapat dipadukan. Nah, cara memadukannya ternyata di sini disebutkan hadis yang satu dan yang lainnya itu tergantung umur beliau. Ya, usia beliau itu seperti apa? Nah, keterangan dari Syekh juga di bawah dibaca. Pahala seseorang yang sholat sambil duduk itu setengah dari pahalanya ketika sholat sambil berdiri. Nah, ingat kalau ada yang mampu berdiri, meskipun sholat malam masih boleh ya, kita sholat sambil duduk. Tarawih juga demikian masih boleh. Duha demikian masih boleh. Namun kalau sholat wajib, rukunnya adalah pokoknya semua posisi, semua yang mampu, dia pokoknya berdiri. Nggak boleh milih-milih. Nggak boleh milih, saya enaknya itu duduk saja. Enggak. Kalau dia mampu berdiri, berdiri. Kecuali kalau dia tidak mampu berdiri. Misalnya untuk sholat tadi ya wajib. Namun kalau sholat sunnah masih boleh milih.
duduk berdiri. Nah, namun kalau di sini kita lihat pahalanya tetap berdiri itu pahalanya lebih besar ketika dia mampu untuk berdiri. Ingat ya, untuk sholat sunnah. Terus Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikecualikan dalam masalah tersebut. Sesungguhnya sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan duduk pahalanya tidak berkurang dibanding dengan sholat beliau dalam keadaan berdiri. Hal itu berdasarkan riwayat Muslim dan kitab syahihnya. nah, namun di sini kata Syekh, Nabi SAW ini pengecualian. Karena sholatnya di posisi duduk tadi tidak berkurang pahalanya dari posisi dia itu berdiri. Karena hadis riwayat berikut ini dari Abdullah bin Amr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, dibaca lanjutannya, baca. Dari hadis Abdullah bin Amr bahwa ia berkata, aku sudah diberitahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nah, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholati. Terus pahala sholat orang yang sholat sambil duduk itu setengah dibanding jika sholatnya sambil berdiri. Ia melanjutkan, kemudian aku menemui beliau dan aku lihat beliau sholat sambil duduk. Kemudian aku letakkan tanganku di atas kepala beliau. Beliau pun bertanya, ada apa denganmu, wahai Abdullah bin Amr? Aku menjawab, ya Rasulullah, aku diberitahu bahwa engkau bersabda, pahala sholat orang yang sholat sambil duduk itu setengah dibanding jika sholatnya sambil berdiri. Sedangkan engkau sendiri sholat sambil duduk. Beliau menjawab, ya, akan tetapi aku tidak seperti salah seorang di antara kalian. Nah, berarti ini keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beda dengan kita, beliau katakan terakhir kan, walakinni lastu ka'ahadim minkum. Aku ini beda dengan kalian. Nah, maka ketetapan yang lainnya itu sholat yang duduk itu separuh dari dia itu sholat sambil berdiri. Kita lihat hadis 281. Hadis 281. Ishaq bin Musa al-Ansori bercerita kepada kami. Ia berkata, Ma'an bercerita kepada kami. Ia berkata, Malik bercerita kepada kami. Dari Ibnu Syihab, dari As-Sa'ib bin Yazid, dari Al-Muttalib bin Abi Wada'ah As-Sahmi, dari Hafsah, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istri Nabi SAW Hafsah binti Umar. Ya, terus Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sunnah sambil duduk dan membaca surat. Beliau membacanya dengan tartil atau pelan-pelan sampai lama dan sangat lama dalam membacanya. ya, beliau membacanya tadi sambil duduk ya. Beliau baca itu dengan tartil pelan-pelan sampai lama membaca surat tadi. Maka dituntunkan ketika kita baca surat seperti itu pelan-pelan. Terus di sini disuruh baca dengan tartil. Ya, tartil ya, satu ayat berhenti, begitu seterusnya. Nah, kita lihat keterangan Syekh Abdul Razak dibaca. Perkataan Hafsah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat subhah sambil duduk. Subhah adalah sholat sunnah. Nah, subha di sini sebut subhatihi, ya, yaitu maksudnya adalah sholat sunnahnya. Terus, Sholat sunnah disebut subhah karena di dalamnya dibaca tasbih. karena di dalam sholat sunnah dibaca tasbih. Terus, Ini adalah gaya bahasa yaitu menamai sesuatu dengan salah satu bagiannya. nah dengan salah satu bagiannya. Lalu, Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sunnah dalam keadaan duduk. Hal itu beliau lakukan di akhir hayat beliau ketika beliau sudah tua. nah beliau sholat sambil duduk ini di akhir hayat beliau ketika beliau itu sudah tua. Makanya tadi disebutkan di awal, kalau posisi beliau itu sholat sambil duduk itu ketika beliau sudah berusia tua. Ya, terus keterangan lagi di bawahnya. Perkataannya, dan membaca surat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan tartil atau pelan-pelan sampai lama dan sangat lama dalam membacanya. Nah, kenapa di sini bacanya lama dan tartil? Nah, di sini disebutkan alasannya oleh Syekh Abdul Razak, dibaca. Hal itu karena membacanya dengan tartil, pelan, dan tadabbur. Nah, tartil, tarassul, dan tadabbur. Tartil, tarassul, dan tadabbur. Terus, Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat berisi azab, maka beliau
lindung kepada Allah yang maha berkah lagi maha tinggi. Nah, ketika beliau sampai ayat-ayat azab, siksa neraka, ada ancaman, nah beliau minta perlindungan pada Allah. Nah, itu tanda berhenti pelan-pelan tadi. Ada perenungan. Kalau tidak ada perenungan mungkin tidak ada di sini Nabi SAW minta perlindungan seperti itu. Cuma sekadar baca saja tidak jadi pengaruh seperti ini. Terus? Dan jika beliau membaca ayat yang berisi tasbih atau ungkapan tasbih menyatakan Allah Maha Suci, maka beliau bertasbih. Dan jika beliau membaca ayat yang berisi rahmat, maka beliau meminta kepada Allah sebagian rahmatnya. Dengan demikian, maka surat tersebut menjadi lama karena dibaca dengan tartil dibanding dari biasanya jika dibaca biasa saja. Nah, kalau baca biasa saja, tidak dengan tartil, tidak dengan perenungan, tentu bacaannya lebih cepat nantinya. Nah, terus hadis 282. Hadis 282. Al-Husain bin Muhammad Az-Za'farani bercerita kepada kami. Ia berkata, Al-Hajjaj bin Muhammad bercerita kepada kami. Dari Ibnu Juraij, ia berkata, Utsman bin Abi Sulaiman bercerita kepada kami bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman memberitahu kami. Ia memberitahunya bahwa Aisyah memberitahunya bahwa Nabi SAW tidak wafat sehingga kebanyakan sholat sunnah beliau dilakukan dalam keadaan duduk. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa kebanyakan sholat Nabi SAW beliau lakukan dalam keadaan duduk. Itu terjadi karena menjelang ajal karena beliau sudah tua dan lemah. Nah, karena beliau tua dan lemah, maka Nabi SAW menyesuaikan juga sholatnya sambil duduk tadi. Tadi dikatakan oleh Aisyah ya, anna Nabiya SAW lam yamut hatta kana aksar sholati wa wajalisun. Jadi menjelang Nabi SAW meninggal dunia, sholat beliau kebanyakannya itu sambil duduk. Ya, dan ini menunjukkan keadaan sepuh tetap beliau semangat ibadah, walaupun dengan posisi yang berbeda seperti tadi. Nah, sekarang hadis 283. Hadis 283. Ahmad bin Mani' bercerita kepada kami. Ia berkata, Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami. Ia berkata, Ayyub bercerita kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi SAW 2 rakaat sebelum zuhur, juga sholat 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau, dan 2 rakaat setelah isya di rumah beliau. Nah, lihat di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW di sini terangkan dengan beberapa sholat ya, ini bersama Ibnu Umar. Yaitu ada 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib fi baitihi di rumahnya, 2 rakaat ba'diyah isya fi baitihi di rumahnya. Nah, keterangannya seperti kata Syekh Abdul Razak berikut ini. Ini berlaku untuk sholat sunnah rawatib. Nah, rawatib berarti yang mengiringi sholat wajib. Ya. Sedangkan hadis-hadis sebelumnya berkaitan dengan sholat malam. Dan sekarang kita mulai hadis-hadis yang berkenaan dengan sholat rawatib. Yang sebelumnya itu berkenaan dengan sholat malam. Kita lihat yang bisa kita simpulkan sih kalau lewat hadis-hadis tadi, sholat Nabi itu lama. Kemudian kadang posisi duduknya itu berubah jadi berdiri jadi duduk. Ya, itu keadaan sholat malam karena sholatnya lebih lama di sini. Nah, kalau di sini tentang sholat sunnah rawatib, kita ambil kesimpulan dari hadis Ibnu Umar. Zuhur itu ada 2 ya. Qobliyah sebelum zuhur, 2 ba'diyah ba'da zuhur ya. Ada 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Terus 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya. Dan ini dilakukan di rumah untuk ba'diyah tadi. Nah, lanjut. Dan nanti akan disebut juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anha tentang sholat 2 rakaat radhiyallahu anhuma tentang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sehingga sholat 10 rakaat tersebut disebut sholat rawatib. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad dan pahalanya ada di sisi Allah. Dan pahalanya indallahi azim, di sisi Allah itu begitu besar. Jadi kesimpulannya ada 10 ya. Kalau tadi disebutkan dalam hadis ini 8, nanti ada tambah lagi dengan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar 2. Baca lagi.
Nanti akan disebutkan hadis Aisyah bahwa beliau biasa sholat rawatib sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat. Nah, kalau dalam hadis Aisyah dan juga Ummu Habibah, sebelum zuhur itu jadi 4 rakaat. Ya. Di antara para ulama ada yang memahaminya bahwa hal tersebut terjadi pada waktu yang berbeda. Kadang-kadang beliau sholat 4 rakaat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan kadang-kadang beliau sholat 2 rakaat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi sebagian ulama kompromikan, pilih 10 atau pilih 12 tadi, kadang lakukan ini, kadang lakukan itu. Ya, yang walaupun memang kita lihat ada yang lebih banyak. Namun mungkin Nabi SAW contohkan, oh ini 10 itu boleh, 12 juga boleh. Ya, terus hadis 284. Hadis 284. Ahmad bin Mani' bercerita kepada kami. Ia berkata, Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami. Ia berkata, Ayub bercerita kepada kami. Dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Hafsah bercerita kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat 2 rakaat ketika terbit fajar dan ketika muazin mengumandangkan azan. Nah, ini berarti setelah masuk azan dulu ya, azan subuh, kemudian lakukan sholat sunnah fajar. Ya, terus Ayub berkata, aku diberi penjelasan bahwa sholatnya ringan, pendek. Di sini kejelasannya lagi untuk 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar ini khafifatain. Ya, ada tambahan keterangan 2 rakaat itu ringan. Ya, lalu dalam hadis ini disebutkan tentang sholat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh. 2 rakaat ini melengkapkan jumlah 10 rakaat sholat rawatib. Ibnu Umar melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 8 rakaat dan saudarinya Hafsah istri Nabi memberitahunya tentang sholat rawatib sebelum subuh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat rawatib sebelum subuh tersebut di rumah, sehingga jumlah rakaat sholat rawatib semuanya 10 rakaat. Nah lihat, jadi tadi hadis Ibnu Umar dilengkapi dengan Hafsah saudaranya Ibnu Umar, maka yang tadi dia sebut 8 ditambahkan yang disebutkan oleh Hafsah 2 lagi qobliyah subuh, maka genapnya jadi 10. Lalu 2 rakaat ini dilaksanakan oleh seorang muslim setelah terbit fajar dan setelah muazin selesai mengumandangkan azan subuh. Sunahnya adalah sholatnya pendek atau ringan dengan tidak lama dan merupakan sunnah juga agar dibaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ini surat yang dibaca ya. Di rakaat pertama di sholat sunnah fajar tadi ada Al-Fatihah dan Al-Kafirun yang dibaca, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas yang dibaca. Lalu disebut dalam Jami' At-Tirmizi dari Abu Darda dan Abu Zar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti hadis qudsi dikatakan, Ibna Adam irka'li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Baca. Bahwa dia berfirman, wahai anak Adam, rukuklah kepadaku di awal siang sebanyak 4 rakaat. Maka aku akan cukupkan bagi kalian akhir siangnya. Nah, aku akan cukupkan bagi kalian akhir siangnya. Terus Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata dalam bukunya Zadul Ma'ad. Di sini di juz pertama halaman 348. Ya. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu berkata, 4 rakaat ini menurut saya adalah sholat subuh dan sholat sunnah sebelumnya. Nah, lihat ya. Ibnu Adam irka'li min awalin nahar arba raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, lakukanlah sholat 4 rakaat. Apa yang dimaksud sini kata Ibnu Taimiyah? 4 ini adalah sholat sunnah fajar dan sholat subuh itu sendiri. Jadi 2 plus 2 jadi 4. Manfaatnya berarti apa? Akfika akhirahu. Jika lakukan di pagi hari seperti itu, Allah akan cukupkan engkau sampai di sore hari. Nah, terus orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan diberi kemampuan melaksanakan sholat subuh dan sholat sunnah sebelumnya, maka ia telah mendapat kecukupan pada siang harinya. Nah, jadi dia dapat kecukupan akfika akhirahu, akan diberi kecukupan pada siang harinya. Terus ini adalah pahala yang besar
sehingga orang yang berakal harusnya tidak membiarkannya lepas. Nah, orang yang berakal tidak membiarkannya itu lepas. Nah, wallahu a'lam, itu yang kita kaji mengenai bahasan terakhir tadi ya, tentang sholat malam beralih ke sholat rawatib. Sholat malam tadi diterangkan tentang posisinya Nabi SAW kadang duduk, itu apalagi ketika beliau sudah usia sepuh. Kemudian yang terakhir-terakhir ini dibahas tentang sholat sunnah rawatib. Berarti bahasan kita besok masih tentang sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sunnah rawatib, dan kita lanjutkan nanti dengan sholat sunnah duha, ya. Masuk nanti bab baru, karena sholat sunnah rawatib tinggal sedikit ini tentang ibadah malam Nabi SAW, ibadah semangat Nabi SAW dalam ibadah. Setelah itu masuk bab 41, sholat duha. Ya, baik, monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Dari WhatsApp, Ustadz. Ya. Afwan, ana ingin bertanya. Saudara saya meminjam uang kepada saya. Lalu saudara saya bilang nanti saya ganti melebihi uang yang dipinjamkan. Nanti akan diganti melebihi uang yang dipinjamkan. Berarti dia mau nyaratkan riba di situ, ya. Terus dengan maksud membalas kebaikan saya dengan melebihkan uang yang tersebut. Ya. Apakah saya harus menerimanya, dan apakah hal tersebut adalah riba? Itu riba karena dia mau sebut di awal gitu ya. Jadi baiknya tidak sebut di awal seperti itu. Karena nanti tambahan ini nanti yang minjamkan nunggu-nunggu. Jadi kena masalah di situ. Wallahu a'lam. Baca lagi. Ustadz izin bertanya. Untuk zakat mal disampaikan bahwa harus memperhatikan nisab dan haul. Hitungan haul ini sejak dipenuhi nisabnya kah? Bagaimana jika dalam perjalanan hingga haulnya nanti, kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan hingga tidak mencapai nisab? Ya sudah, berarti karena digunakan keperluan, ya memang kebutuhan dia. Islam kan tadi kita sudah jelaskan, zakat itu di luar kebutuhan pokok. Berarti kalau ada kebutuhan kita yang kita pakai, ya sudah, karena terpakai. Maka kalau seperti itu, dia memang berarti belum kaya. Yang kaya yang kena zakat ketika uang ini keluar, dia tetap masih punya. Kalau seandainya saya punya gaji sekarang nih, ada 5 juta. Besok sudah habis, saya bayar utang 4.900.000, sisa 100.000 di saya. Saya tidak kena zakat itu karena kebutuhan pokok sudah saya pakai. Nah, itu yang dimaksud. Nah, itu yang diterangkan tadi pagi tentang syarat zakat harus di luar kebutuhan pokok. Yang kita sudah bahas, bukan tadi pagi ya, yang sebelumnya. Nah, jadi diingat-ingat seperti itu kaedahnya. Ya, baca lagi. Ustadz izin bertanya, bagaimana mengerjakan sholat tarawih jika malamnya melakukan tahajud? Karena witir hanya ada satu dalam satu malam. Ya, witir ingat ya, satu dalam satu malam. Maka tarawih, kemudian malamnya bisa tahajud, bisa jadikan witirnya. Karena kita di rumah, terserah kita kan berarti sholatnya. Karena misalnya kita jadi imam nih ya. Bisa tarawih witir, malam tahajud tidak witir lagi. Atau tarawih sekarang tidak tutup witir dulu, malam tahajud lagi baru tutup witir. Nah, bisa lakukan dua pilihan seperti itu. Terus, ya, baik, ini mungkin ada lewat YouTube, saya lihat dulu sebentar. Ya, ini banyak ini. Apakah mencuci uang haram dengan membelikannya makanan yang diberikan kepada teman dengan niat mencucinya bisa dilakukan, Ustadz? Bisa saja. Yang jelas saya selalu katakan uang haram, syubhat, riba tidak boleh digunakan untuk dua tujuan. Pertama, tidak boleh dipakai pribadi. Yang kedua, tidak boleh untuk menyumbang masjid. Berarti kalau ini kasih teman juga tidak boleh dinamakan sedekah. Ya, karena tujuannya cuma mencuci saja. Mencuci yang haram tadi. Bagaimana hukumnya menggunakan BPJS Kesehatan? Apakah kartu BPJS yang sudah saya punya, saya stop saja? Kalau bisa stop, ya stop. Karena asuransi ya, hukumnya sama dengan asuransi. Kecuali yang memang darurat membutuhkan kartu ini dikarenakan dia memang orang yang terkendala biaya. Apakah dibolehkan bermakmum dengan imam yang sholat sambil duduk? Bagaimana posisi makmum? Apakah berdiri atau ikut sambil duduk? Makmum tetap berdiri. Ya, kalau imamnya dalam keadaan duduk seperti itu masih dibolehkan. Bolehkah baca doa dalam sujud? Sebelum salam dibaca semua dari berbagai hadis. Doanya ya, baca macam-macam ya. Seperti itu dibolehkan. Wallahu alam, karena sudah azan asar, kami cukupkan. Insyaallah ketemu lagi besok pagi, ada kajian jam 5. Ingat, kita tanya jawab langsung dan mudah-mudahan bisa gali ilmu yang manfaat. Besok pagi bahasan kita dari harta haram muamalat kontemporer.
ya mengenai penipuan dalam dunia pendidikan. Penipuan atau gish dalam dunia pendidikan seperti contek mencontek, ya, pemalsuan ijazah dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan manfaat, ya, dan kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar dan pemirsa dari Rumah Iso TV dan Radio DS, itu tadi telah kami hadirkan untuk Anda, yaitu live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Twasikal dengan pembahasan seluk-beluk sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Semoga dapat bermanfaat untuk para pendengar dan pemirsa dari Rumah Iso TV dan juga Radio DS di rumah tentunya ya. Dan sampai di situ dulu para pendengar dan pemirsa dari Rumah Iso TV dan Radio DS perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Kami tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.